Pemirsa, Lembaga Peradilan Tanah Air kembali tercoreng dengan putusan bebas terdakwa kasus dugaan pembunuhan yang merupakan anak dari politisi PKB, Gregorius Ronald Tanur. Banyak pihak mencurigai adanya kejanggalan dan motif terselubung dari 3 hakim yang mengadili perkara tersebut. Inilah Top Review. Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nonaktif Edward Tanur, yaitu Gregorius Ronald Tanur, menuai kontroversi. Majelis Hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti tidak berdasar hukum. Bahkan ironisnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintua Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kekasih Ronald Tanur itu disebut meninggal bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan jaksa. Adanya ketidakadilan atas putusan ini memicu aksi tabur bunga di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Masyarakat menuntut 3 orang majelis hakim dalam kasus Gregorius Ronald Tanur dipecat dan diproses hukum karena diduga melakukan jual beli hukum. Kami sebagai warga kota Surabaya dari Aliansi Madura Indonesia dengan ini kecewa atas 3 putusan dari majelis hakim tersebut yang membebaskan terdakwa kasus pembunuhan yang sangat sadis. Jadi kami sebagai warga kota Surabaya juga merasa malu karena hukum di Surabaya seharusnya menjadi sentra, ya kan, sentra keadilan, bukan malah adanya isu-isu seperti ini akan menampar nama baik kota Surabaya. Protes terhadap adanya ketidakadilan juga terus disuarakan oleh keluarga korban di Sukabumi yang merasa sangat kecewa dengan putusan bebas pada pelaku pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Kesedihan mendalam tidak menyurutkan keluarga Dini untuk terus memperjuangkan keadilan agar pelaku yang merupakan anak dari politisi PKB bisa dihukum karena telah melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa Dini. Sangat menyesal sekali, beneran. Pihak keluarga kami sangat menyesal sekali, beneran. Dengan tuntutan hakim tersebut, di mana ya kayak kalau misalkan keluarga kita posisinya ada di posisi hakim, di mana emang hakim akan menerima kayak seperti kami, keluarganya kalau kayak keluarganya ada yang meninggal, pada keluarganya ada yang meninggal, terus kondisi seperti ini katanya dituntut 12 tahun sekarang bebas, apakah hakim tersebut akan menerima seperti keluarga kami? Kami hanya orang kecil kan, Pak. Sorotan keras terhadap lembaga peradilan pun menyeruak pasca putusan bebas Ronald Tanur. Sejumlah tokoh dan pakar menyatakan putusan itu janggal dan syarat kepentingan, termasuk kecurigaan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung yang menilai hakim telah mengesampingkan bukti-bukti di lapangan, seperti CCTV yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, padahal kalau kita ketahui sendiri, alkohol kan tidak serta-merta bisa mematikan kalau tidak ada pemicunya. Nah, itu. Nah, ini kami lihat bahwa hakim dalam melihat ini tidak secara holistik. Ya, fakta-fakta persidangan ini tidak secara holistik. Menurut Undang-Undang ITE pasal 5, perluasan alat bukti dengan dokumentasi elektronik, informasi elektronik itu nama CCTV. Tadi dilihatkan kan proses gambarnya itu. Ya nggak mungkin hanya orang gila aja ketika orang menganiaya orang diperlihatkan kepada orang lain. Justru rangkaian tadi itu dipersatukan, hakim bisa menarik kesimpulan dari alat bukti. Jangan tidak ada yang melihat, emang tidak ada yang melihat siapa? Coba lihat perkara-perkara lain. Apakah ketika dibunuh diperlihatkan? Kan nggak ada. Menindaklanjuti vonis kontroversial, 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan majelis hakim yang menyebut korban meninggal karena alkohol di lambung. Kejari Surabaya mengatakan bukti visum menyatakan ada luka pada organ hati korban akibat kekerasan benda tumpul, serta bukti korban dilindas mobil oleh Ronald Tanur.
kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Kuasa hukum keluarga Dini meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga KPK untuk memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Ini terdapat banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dalam perkara penganiayaan korban oleh kekasihnya tersebut, jaksa sebelumnya mendakwa dengan pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 KUHP yang menyebut terdakwa melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di parkiran tempat hiburan yang berlokasi di Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tanur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya. Dalam rekaman lainnya, terdakwa kemudian membawa korban ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Nur Basuki Minarno menilai vonis bebas Gregorius Ronald Tanur tidak berdasar hukum. Pasalnya, bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Artinya, jika bukti dikesampingkan tanpa dasar yang kuat, maka akan berimbas pada putusan yang keliru berdasarkan penerapan hukumnya. Majelis hakim dengan dengan keputusannya mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ini yang sangat merisaukan bagi saya sebagai seorang pengamat hukum maupun akademisi. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tanur. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata mengatakan, hak itu digunakan lantaran tidak ada laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial. KY juga akan mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kini kebenaran dan keadilan dari kasus ini bertumpu di pundak para pemangku kebijakan di lembaga peradilan, agar dengan serius mengawasi kasasi kasus Ronald Tanur ini. Selain para hakim yang terlibat dalam kasus ini harus diperiksa secara menyeluruh. Motif atau pemicu di balik munculnya vonis bebas ini juga harus diselidiki secara tuntas. Ya, paling tidak untuk membuktikan bahwa hukum tidak selalu tumpul ke atas dan palu keadilan masih ada di negeri ini.